Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, balik lagi sama saya Bidan Laila. Nah, di sini saya mau sharing lagi nih sama bunda-bunda mengenai pijat terapi kolik. Nah, sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe, sok mangga di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Mungkin beberapa bunda di rumah ada yang belum tahu kolik itu apa dan seperti apa sih Bu Bidan. Jadi bunda, kolik itu gangguan pada alat pencernaan di dalam rongga perut. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi salah satunya karena bayi terlalu banyak menghirup udara tanpa bersendawa, sehingga mengakibatkan perutnya kembung dan terasa sakit. Tanda dan gejala dari kolik ini yaitu bayi nangisnya lebih kencang dari biasanya, bahkan sampai wajahnya memerah. Kemudian tangannya suka ngepel kayak gini, dan kakinya terasa dingin. Dan dia kalau nangis kencang, kakinya dia tarik ke atas sampai ke dada ini. Dan nangisnya seperti itu lebih dari biasanya. Kolik ini biasanya muncul pada minggu pertama usia bayi dan biasanya juga akan menghilang pada usia bayi 3 bulan. Kemudian pencegahan apa nih yang bisa kita lakukan agar bayi kita terhindar dari kolik? Yang pertama, kita bisa melakukan teknik untuk membuat bayi bersendawa. Mungkin beberapa bunda di rumah ada yang sudah tahu ataupun ada juga yang belum tahu bagaimana membuat bayi bersendawa. Jadi kita gendong bayi kita dengan posisi seperti ini. Seperti ini. Tangan yang satunya kita menopang bokong bayi. Ini. Dan tangan yang satunya kita tempatkan di punggung bayi dan kita tepuk-tepuk perlahan. Perlahan aja ya bun, jangan terlalu kencang. Sampai bayi bersendawa. Ini. Nah, pencegahan selanjutnya kita juga bisa memandikan bayi dengan air hangat. Setelah dimandikan dengan air hangat, kita bungkus atau bedong bayi dengan selimut yang hangat. Pencegahan selanjutnya kita juga bisa lakukan dengan teknik pemijatan, terutama pemijatan pada bagian perut. Oke, jadi langsung saja saya praktekkan cara pemijatan untuk bayi kolik. Sebenarnya sama saja seperti teknik pemijatan pada bayi biasa, hanya saja kita fokuskan pada bagian perutnya. Dan seperti biasa, bunda cuci tangan terlebih dahulu dan lepaskan semua aksesoris yang bunda pakai agar tidak melukai bayi. Dan pastikan juga kuku bunda bersih dan pendek. Sebelum dipijat, pastikan bayi bunda tidak demam ya, entah itu buat pijat terapi ataupun pijat bayi biasa. Pastikan bayinya tidak demam di atas suhu 37,5 derajat Celcius. Kemudian pastikan juga ruangannya hangat, tenang, tidak berisik. Kita pijat mulai dari kakinya terlebih dahulu. Tekniknya sama seperti kemarin, kita pakai minyak dan kita usap-usapkan minyaknya di telinga bayi. Ini untuk merangsang pendengaran bayi. Ini. Dan kita ajak juga berkomunikasi. Sayang, kita pijat dulu ya nak. Dirilekskan kakinya sayang. Kita pijat dulu kakinya. Dengan posisi tangan seperti ini. Dengan tekanan yang gentle, tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lembut. Dari atas ke bawah, mulai dari pangkal paha sampai ke pergelangan kakinya. Kita pijat secara bergantian. Setelah itu kita lakukan pijatan putar dan peras, mulai dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki. Kemudian kita pijat telapak kakinya, kita usap dari bawah ke atas seperti ini.
menggunakan kedua ibu jari secara bergantian. Kemudian kita lakukan penekanan berjalan-jalan seperti ini, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, seperti ini ya bun. Setelah itu kita pilin-pilin jari-jarinya seperti ini. Setelah itu kita lakukan usapan pada punggung kakinya, mulai dari batas jari-jarinya sampai ke pergelangan kaki, menggunakan kedua ibu jari secara bergantian. Setelah itu kita lakukan penekanan menggunakan kedua ibu jari pada pergelangan kaki bayi. Putar-putar seperti ini, mengelilingi pergelangan kakinya. Oke. Setelah itu kita lakukan pijatan seperti yang awal, mulai dari bawah ke atas. Sekarang kebalikannya, kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Ini lakukan secara bergantian. Oke, setelah selesai seperti itu, kita rilekskan kembali kakinya dan kita ulangi pada kaki sebelahnya lagi. Mohon maaf, suaranya agak berisik karena lagi hujan ya bun. Kita langsung memijat bagian perutnya. Untuk bagian perut kita harus lebih fokus dan kita gerakannya harus lebih lama. Pertama kita usap dulu bagian perutnya, mulai dari sini ya bun ya, dari bawah dada sini sampai ke perut bawahnya. Kita usap, sayang dipijat dulu perutnya ya, seperti ini. Seperti ini tangannya. Kita mulai dari atas ke bawah, diusap-usap seperti ini. Lakukan paling tidak 100 kali gerakan agar angin yang ada di perutnya bayi ini bisa keluar ya. Oke, setelah ini kita lakukan gerakan melingkar menggunakan tangan kanan seperti ini. Tangan kirinya boleh setengah lingkaran ya bun. Kalau tangan kanan ini 2 lingkaran, lingkarannya full. Tangan kirinya set, dari sini set gitu. Kayak gitu. Tapi kalau bunda merasa kesulitan, satu tangan saja tidak apa-apa melingkar seperti ini. Kita fokuskan pada pemijatan perut. Untuk gerakan melingkar seperti ini tidak perlu 100 kali, secukupnya saja. Kemudian kita lanjutkan ke gerakan I love you ya bun. Jadi di perut sebelah kiri bayi, perut sebelah kirinya kita gerakan dari atas ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ini gerakan I. Kemudian kita gerakan love, love-nya pakai L ya, L-nya L terbalik, mulai dari sisi kanan atas, kemudian ke sini ke samping kirinya, kemudian kiri bawah L seperti itu. Ini kemudian gerakan U-nya U terbalik juga, mulai dari kanan bawah ke atas melengkung dan berakhir di kiri bawah. Ini U. L dan U nya cukup 1 kali gerakan, untuk I nya 3 kali gerakan ya bun. 1, 2, 3, dan di perut sebelah kiri. Kemudian L terbalik, L dan U seperti itu. Kemudian kita lakukan pemijatan bagian dada. Kita usap dadanya seperti ini. Kita pijat dadanya ya sayang. Pijat seperti ini. Kemudian kita lakukan pijatan silang, usap, maksud saya pijat bahunya sebanyak 3 kali. Ini 3 kali. Seperti ini. Kemudian kita lakukan pemijatan bagian tangan. Tangannya rileks sayang. Kita rilekskan. Kita lakukan pemijatan seperti pijatan kaki tadi ya bun. Pijatan dari atas ke bawah, tangan seperti
seperti ini, tek, mengepal gini ya, tek gitu. Setelah itu kita lakukan pijatan putar dan peras mulai dari lengan atasnya sampai pergelangan tangan. Kita lakukan seperti ini. Setelah itu kita usap punggung tangannya mulai dari pergelangan tangan ke jari-jarinya seperti ini, menggunakan kedua ibu jari kita. Kemudian kita pilih jari-jarinya dan kita lakukan pemijatan di daerah pergelangan tangannya seperti ini, melingkar-lingkar seperti ini ya gerakannya. Nah, seperti ini ya Bun ya. Setelah itu kita lakukan pemijatan daerah punggungnya. Kita usap punggungnya, kita pijat punggungnya sayang, kita usap seperti ini. Kemudian kita lakukan gerakan zigzag dari atas ke bawah. Setelah itu tangan kita menopang bokong bayi. Mohon maaf Bun, ada iklan es krim terlebih dahulu. Kita lakukan usapan dari bawah leher sampai bokong seperti ini. Kemudian kita pindah ke bawah tangannya, kita usap dari atas sampai kakinya seperti ini. Kemudian kita lakukan gerakan menggaruk. Dari atas kita pakai tekanan, begitu ke bawah kita hilangkan tekanannya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita lanjut pijat bagian bawah, bagian wajahnya. Kita pijat dari wajahnya sayang. Kita pijat bagian, maaf agar kelihatan ya Bun ya. Pijat seperti ini. Kemudian bagian alisnya sini kita menggunakan kedua ibu jari kita dari alis dalam keluar, kita urutkan seperti ini. Kemudian kedua ibu jari kita berada di cuping hidungnya, kita tarik ke atas, tarik lagi ke bawah ke pipi dan membentuk senyum. Kita lakukan berulang seperti ini. Oke, setelah itu kita pijat bibir atasnya ke samping seperti ini, membuat senyum. Kita pijat juga bagian dagunya ke atas pipi sini, membentuk senyum. Kemudian kita pijat-pijat bagian tulang pipinya. Dan yang terakhir kita lakukan gerakan tekukan lutut seperti ini. Mohon maaf ini agak susah ditekuk ya Bun ya bonekanya. Nah seperti ini ya, jadi kita tekuk-tekukan seperti ini sebanyak 100 kali, paling tidak 100 kali ya Bun, biar dia tuh angin yang terjebak di dalam perutnya itu bisa keluar. Kita tekuk. Setelah paling tidak 100 kali, atau bisa Bunda kira-kira lah, jangan terlalu sebentar juga ya bagian ininya. Setelah itu kita rilekskan kembali kakinya, rileks ya sayang, sudah sembuh ya. Nah jadi intinya pada teknik pijat kolik ini yang harus Bunda fokuskan adalah pada gerakan usap perut tadi yang harus lama, yang paling tidak 100 kali atau bisa Bunda kira-kira, dan gerakan menekuk kakinya seperti ini. Jadi kalaupun Bunda tidak mau melakukan pemijatan pada seluruh badannya, lakukan aja kedua gerakan yang tadi ya, yang usap perut dan juga tekuk kakinya atau tekuk lututnya ya. Ini boneka nggak bisa nekuk lututnya ya. Seperti
Oke Bunda, jadi itu dia teknik pijat terapi untuk bayi kolik. Semoga video ini bermanfaat buat bunda-bunda di rumah. Jangan lupa juga buat like video ini dan share ke semua sosial media agar lebih banyak yang tahu mengenai penanganan pada bayi kolik. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.